Karena kelak Imam Mahdi itu dia datang itu berperang untuk Jazirah Arab terlebih dahulu. Sebelum semuanya didamaikan, itu Imam Mahdi akan mencoba untuk memperbaiki Jazirah Arab dalam perang pertama dia. Jadi nanti perang pertamanya Imam Mahdi itu Jazirah Arab. Apakah kita Indonesia ini termasuk pasukan Imam Mahdi atau tidak, nanti kita tengok. Kemudian lalu muncullah bendera-bendera hitam yang disebut dengan Panji Hitam. Dari wilayah timur, mereka lantas memerangi kalian dengan perperangan yang sengit, yang sama sekali belum pernah dilakukan kaum manapun. Ini dalam riwayat yang lain, munculnya kekuatan Islam kembali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan Allah limpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Allah berkahi, Allah sehatkan, Allah kuatkan. InsyaAllah kita semua husnul khatimah. Kemudian Bapak Ibu, untuk orang tua kita yang telah mendahului, Allah tempatkan di tempat terbaik di sisinya. Allah terima amal ibadahnya, Allah kumpulkan bersama orang-orang yang saleh. Dan untuk orang tua kita yang masih hidup, Allah sehatkan, Allah kuatkan. InsyaAllah husnul khatimah, rezeki yang luas, anak yang saleh, dan kita semua menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, bagaimana kabarnya Bapak Ibu, sehat semua? Baik. Di subuh hari ini kita lanjutkan kajian Imam Mahdi. Sekarang Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kemarin itu kita membahasnya Imam Mahdi daripada hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam beberapa pandangan, Imam Mahdi disebut sebagai panglima atau pemimpin perang akhir zaman, atau bahasa lainnya pahlawan, hero di akhir zaman lah. Ketika Imam Mahdi turun, dalam bahasa hadis dia dikata memberantas kezaliman, kemaksiatan, ketidakadilan. Sehingga masa jaya Imam Mahdi itu dia tak lama pun, 7 sampai 8 tahun saja. Tapi selama 7 sampai 8 tahun itu orang-orang beriman yang hati dia terikat dengan keimanan itu bersama dengan Imam Mahdi. Maka sebenarnya mempertanyakan dalam diri kita, keberpihakan kita jika kita bertemu dan kita masih hidup pada masa itu. Imam Mahdi ini menjadi satu hal yang fenomenal dan kontroversi. Imam Mahdi ini kontroversi menurut sebagian pandangan. Nanti kita coba tengok. Imam Mahdi ini dalam para pandangan para peneliti. Imam Mahdi dalam pandangan Yahudi. Imam Mahdi dalam pandangan Nasrani. Imam Mahdi dalam pandangan agama Hindu, Buddha.
Apakah ada paham itu dalam paham agama-agama yang lain? Terus bagaimana dalam Islam itu sendiri? Ada dua. Ada Syiah dalam pandangan Syiah atau Syi'i. Ada juga dalam pandangan Sunni. Dan ini memiliki karakter-karakter yang berbeda. Sampai persoalan Imam Mahdi ini dipertanyakan dan diperdebatkan dalam beberapa persoalan. Dalam beberapa soalan itu. Yang pertama persoalan hadis. Kebenaran, originalitas daripada hadis atau otentisitas daripada hadis. Keaslian hadis. Atau kesahihan hadis. Yang kedua, tentang makna daripada hadis itu sendiri. Nah, ini poin dalam pemahaman itu oleh para ulama sudah dari dulu diperdebatkan. Sehingga kita sebenarnya yang sekarang ini hanya sekedar menukil saja. Menukil daripada pandangan para ulama, kemudian kita sampaikan kepada masyarakat terkait apa yang kita pelajari. Itu yang kemudian menjadi persoalan. Sehingga perlu kita pahami, merujuk kepada keadaan-keadaan kita hari ini. Sekarang kita coba dulu Imam Mahdi, ini PowerPoint yang sudah saya buat. Imam Mahdi dalam pandangan Yahudi, Syiah dan Sunni. Tapi sebelum sampai daripada itu, ada salah seorang, kalau saya sebut dia Syiah, Abu Bakar As-Sadr. Abu Bakar As-Sadr, seorang peneliti, pengamat, menuliskan, kata beliau, Imam Mahdi itu akan memusnahkan kezaliman dan penindasan di seluruh penjuru dunia dan merealisasikan keadilan dan kesejahteraan di dalam negara yang mulia, kata Abu Bakar As-Sadr. Abu Bakar As-Sadr. Kata As-Sadr, ini poin penting ini. Kata-kata orang Zoroaster. Tahu Bapak Ibu Zoroaster? Majusi pada masanya. Zoroastrian membenarkan penantian mereka terhadap Bahram Shah. Nah, ini Zoroaster juga punya penantian. Ada panglima. Jadi setiap agama itu punya pahlawan yang ditunggu-tunggu. Namanya Bahram Shah. Hal yang serupa juga diyakini oleh orang-orang Kristiani Al-Ahbashi yang menantikan kembalinya raja mereka yang bernama Theodor, seperti Imam Mahdi pada akhir zaman. Begitu juga orang-orang Hindu meyakini kembalinya Wisnu, dan orang-orang Majusi pada saat ini meyakini hidupnya kembali Usar. Nah, ini pandangan daripada Abu Bakar As-Sadr terkait Imam Mahdi. Seorang filosof, Bertrand Russell, sempat berkata, sesungguhnya dunia sedang menunggu tokoh reformasi, bukan Amin Rais, sudah selesai, yang akan menyatukan dunia di bawah bendera tunggal dan satu panji. Nah, ini kata peneliti Bertrand Russell, melakukan penelitian dia bertahun-tahun tentang hadis-hadis Al-Mahdi. Soal kemunculan Imam Mahdi juga sempat diutarakan ilmuwan Barat namanya Albert Einstein. Wah, ini mesti dah tahu semua kan? Albert Einstein ini ada yang bilang Muslim diam-diam. Ini ada yang bilang, tapi jangan langsung diklaim Muslim. Sebenarnya dia ateis. Tapi dia banyak menulis tentang Islam. Tentang Islam dia tulis, tentang Muhammad dia tulis, tentang One God dia tulis. Itu dia banyak tulis. Bahkan dalam penelitian dia tentang sesuatu yang tak nampak itu dia sebut itu Tuhan itu. Pengakuan dia.
Bahkan dia juga ikut mengomentari tentang persoalan Imam Mahdi itu. Sang pencetus teori relativitas itu berkata, sesungguhnya hari ketika dunia dipenuhi dengan perdamaian dan ketentraman, dan manusia di dalamnya saling mencintai dan bersaudara, tidak akan lama lagi. Itu tidak akan lama lagi waktu dia masih hidup. Sampai hari ini. Artinya menurut dia, perjalanan waktu itu tidak lama. Menurut seorang ilmuwan yang tingkat kecerdasannya di atas rata-rata, yang setelah menelaah beberapa pandangan daripada beberapa agama, itu dia kata tak lama lagi Imam Mahdi itu muncul yang menyatukan umat. Pertanyaannya adalah, seorang Albert Einstein yang ateis, kok bisa dia mempelajari hal tersebut? Jadi ini sesuatu yang dipertanyakan. Artinya fenomenal, kontroversi di tengah manusia. Betulkah kelak Imam Mahdi itu turun? Betulkah Imam Mahdi itu ada? Ataukah hanya fiksi atau fiktif belaka? Dan ini dipersoalkan oleh para sebagian kalangan. Ibnu Khaldun tidak mau tinggal. Penulis kitab Al-Muqaddimah mengatakan, ketahuilah bahwa yang masyhur di kalangan umat Islam sepanjang zaman adalah pada akhir zaman pasti akan muncul seorang pria dari keluarga Nabi Muhammad SAW yang menegakkan agama, menampakkan keadilan, ditaati kaum muslimin, serta menjadi penguasa kerajaan-kerajaan Islam yang bernama Al-Mahdi, kata Ibnu Khaldun. Nah, sekarang kita lihat dari sekian banyak pandangan itu, apa karakteristik keluarnya Ibnu Khaldun yang secara umum ya. Sebelum Ibnu Khaldun itu muncul, karakteristik untuk munculnya Ibnu Khaldun itu yang pertama, jelas kezaliman yang merajalela. Kalau sekarang ni dah merajalela atau belum? Masih ada yang sejahtera. Tapi lebih banyak sejahtera atau tersiksa? Tergantung manipulasi lah. Tergantung manipulasi data. Dia manipulasi data tu bagaimana? Ya, angka kemiskinan menurun gitu. Ternyata memang menurun angka kemiskinan karena standar kemiskinannya diturunkan. Jadi kalau standar kemiskinannya tetap, misal standar kemiskinan itu 1 juta, maka kalau standar kemiskinannya 1 juta, misalkan angka kemiskinannya stagnan. Tapi kalau standar kemiskinannya diturunkan dari 1 juta jadi 500.000, otomatis angka kemiskinan naik. Angka kemiskinan menurun. Kenapa kok menurun? Ya karena standar kemiskinannya diturunkan. Nah, ini tergantung data. Makanya yang disampaikan itu perlu kita telaah. Betulkah? Karena persoalan kita sekarang ini bukan hanya dengan data. Yang nampak oleh mata juga jelas. Sekarang ini sebenarnya tak lagi kita perlu melakukan penelitian secara eksplisit. Mencari orang tak mampu. Tak usah jauh-jauh. Tengok sekeliling rumah kita nih. Ada tak yang tak makan? Kita ambil ruang lingkup yang sangat sedikit. Misal dalam satu perumahan cuma 30 kakak. Berapa orang yang tak mampu di situ yang tak bisa makan? Yang tak bisa makan sehari itu ternyata 5 kakak. 5 dari 30 berarti berapa persen? 5 kakak dari 30 kakak berarti berapa persen? Sekitar berapa persen tuh? 15%. Artinya sedikit apa banyak? Banyak. Kecuali kalau 1, 2, itu kan masih mending lah. Nah, ini poin penting. Yang pertama, maka kata baginda Nabi Muhammad SAW dari Abu Asmar Ar-Rahabi, dari Thauban, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, kelak 3 orang akan berperang di dekat perbendaharaan kalian ini. Nah, ini poinnya nanti kita coba lihat, yaitu Ka'bah, dan kesemuanya adalah anak khalifah. Nah, ini yang dikatakan oleh Uzma. Uzma itu Ustadz Muhammad Zulkifli Muhammad Ali.
Dan kesemuanya itu anak khalifah, dan tidak ada yang menang melainkan satu orang. Ini bahasanya, kalau dibahasakan bahasa kita, kelak akan muncul, Imam Mahdi tidak akan muncul sampai terjadinya pertikaian di antara 3 anak khalifah yang memperebutkan kekuasaan. Nanti di antara 3 ini siapa yang berkelahi, siapa yang menang. Maka tinggallah salah satu di antara 3 tersebut atas perkara tersebut untuk merebut kekuasaan. Sehingga ada yang bilang ini merujuk kepada Saudi Arabia, kata dia. Karena pertikaian antara khalifah nampak, kata dia. Itu pandangan, sebagian kalangan. Ada juga yang mengatakan dari negara-negara Arab yang lain. Kenapa kok negara Arab? Karena kelak Imam Mahdi itu dia datang itu berperang untuk Jazirah Arab terlebih dahulu. Sebelum semuanya didamaikan, itu Imam Mahdi akan mencoba untuk memperbaiki Jazirah Arab dalam perang pertama dia. Jadi nanti perang pertamanya Imam Mahdi itu Jazirah Arab. Dan kelak akan menjadi pasukan dia, kita lihat nanti tentara dia atau pasukan daripada Imam Mahdi. Apakah kita Indonesia ini termasuk pasukan Imam Mahdi atau tidak, nanti kita tengok. Kemudian lalu muncullah bendera-bendera hitam yang disebut dengan panji hitam. Dari wilayah timur, mereka lantas memerangi kalian dengan perperangan yang sengit, yang sama sekali belum pernah dilakukan kaum manapun. Ini dalam riwayat yang lain, munculnya kekuatan Islam kembali dari 3 arah, kata Nabi. Kelak kekuatan Islam itu akan muncul dari 3 arah. Yang pertama, Syam, meliputi Palestina, Yordania, Libanon, Syria. 4. Satu dalam lingkup yang satu namanya Syam. Palestina, Yerusalem sama, kemudian Libanon, Syria, Yordania. Kemudian yang kedua ada namanya Yaman, pasukan dari Yaman. Yang ketiga pasukan dari Irak. Kalau dari Irak, kata para pengamat, para ulama dalam memahami hadis tersebut, Irak sangat tidak dianjurkan untuk diikuti. Jangan bergabung dengan Irak. Yang pertama bergabung dengan Syam. Kalau tak mampu bergabung dengan Syam, baru pilihlah Yaman, kata dia. Atau kalau Syam ini tak mampu, kita tak mampu, tak sanggup bergabung dengan Palestina, Syam, maka bergabunglah dengan Yaman. Kata Nabi, karena itu termasuk salah satu kota yang dicintai. Bukan Irak, bukan Kufah. Karena waktu itu dalam doa Nabi, Kufah itu masuk dalam yang tidak didoakan. Dan termasuk yang disebut sebagai kecelakaan. Tapi dalam hadis yang lain ada uniknya. Pasukan panji-panji hitam itu, kata Nabi, akan muncul dari Khurasan. Khurasan itu mana? Iran. Khurasan itu Iran. Pertanyaannya, Yahudi muncul dari situ, Panglima juga muncul dari situ dalam hadis itu. Ada beberapa hadis, 70.000 pengikut Dajjal dari Isfahan, Iran. Tapi muncul Imam Mahdi juga dari situ, Khurasan. Nah, jadi apakah kontroversi? Tidak, bukan kontroversi. Karena hancur dulu. Kalau sudah hancur, muncul panji-panji hitam tadi. Nah, panji-panji hitam ini tujuannya untuk menyelamatkan dunia. Baik. Mereka berbaiat kepadanya walaupun sambil merangkak di atas salju. Karena sesungguhnya dia adalah khalifah Allah, khalifahnya Allah yang bernama Al-Mahdi dalam riwayat Ibnu Majah. Baik. Kemudian kemunculan Al-Mahdi sebagai pemimpin kaum muslimin, suatu keniscayaan, karena 10 tanda kiamat besar tidak akan terjadi sebelum kehadiran daripada Imam Al-Mahdi. Namun tahun kemunculannya tidak seorang pun yang tahu, tapi yang jelas ketika muncul Imam Mahdi, sebelum muncul Imam Mahdi, kezaliman merajalela.
kemaksiatan, kezaliman, kemungkaran, perzinahan, riba, semualah. Tapi sekarang udah nampak semi-semi kemunculan Imam Mahdi itu. Riba merajalela, zina merajalela, khamar merajalela, narkoba apa tak lagi. Semua maling-maling makin muncul, perampok-perampok makin aktif, maksudnya kreatif. Dulu namanya perampok itu diam-diam kan tengah jalan malam hari kan tak. Mau orang ramai kalau tidak ada rampoknya juga. Semua Pak. Kezaliman, kemungkaran merajalela itu. Apakah masa sekarang ini mendekati pada masa tersebut? Ini yang kemudian oleh para ulama diperdebatkan. Ada yang kata belum lagi, lama lagi. Tapi kalau merujuk kepada poinnya, kita lihat sekarang, hampir semua negara sedang membahas tentang persoalan yang sama. Ulama-ulama di berbagai negara itu sedang mencoba kasus-kasus yang sama. Tanda akhir zaman, kiamat kecil, kiamat besar. Terkait persoalan Imam Mahdi, Dajjal, hampir semua bahas itu sekarang. Pertanyaannya ada apa? Kok baru sekarang mulai dibahas gitu? Artinya kezaliman itu mulai nampak di semua negara, bukan hanya di sini. Tapi Eropa sekarang banyak yang mencaci Islam, banyak yang masuk Islam. Buktinya gubernur di Amerika Serikat, wali kota di Amerika Serikat itu Muslim. Di New York, intinya betul. Sakit kepala Donald Trump langsung kan. Langsung kubun-ubun sakitnya itu. Saking bencinya dengan Islam, ternyata muncul di tempatnya betul. Tapi alhamdulillah. Pertanyaannya berarti di situ tak datang Imam Mahdi Ustaz. Wallahu alam. Tapi persoalannya adalah kemungkaran itu jelas. Ulama Amerika sendiri, Syekh Yusuf, Nauman Ali Khan juga berbicara tentang hal yang serupa. Doa seorang pemimpin umat muslim di Eropa sama tentang persoalan tanda-tanda akhir zaman. Apakah kelak Islam bangkit di Eropa? Dalam beberapa penelitian setidaknya ada 3. Satu Asia, yang kedua Eropa, satu lagi Afrika. Tapi yang nampak sekarang nih bukan Asia, bukan Afrika, tapi justru Eropa katanya. Inggris mulai terkenal. Sekarang di Inggris itu bebas Islam itu, mau bangun masjid sebesar sebanyak apapun silahkan. Karena dia tahu terasa damai dengan orang-orang Islam kata dia. Semakin banyak orang yang mempopulerkan Islamophobia, semakin banyak yang masuk ke dalam Islam. Sama di Eropa, di Amerika sekarang begitu, di beberapa negara Eropa sekarang begitu semua. Kebencian terhadap Islam berubah menjadi kecintaan terhadap Islam. Artinya, kalau makin banyak orang yang masuk Islam dan mengenal akan kebenaran dan keadilan, mungkin bagian daripada tanda-tanda akhir zaman. Kembali kepada tadi. Kata Nabi, satu di antaranya kezaliman dan kejahatan yang merajalela. Kemudian dalam riwayat yang lain, Nabi bersabda, yang arti dia, nanti bumi ini akan dipenuhi dengan kejahatan dan kezaliman, sehingga Imam Mahdi muncul berkuasa selama 7 tahun. Kemudian Al-Mahdi tidak akan keluar sampai jiwa-jiwa yang tidak berdosa terbunuh. Ini banyak makna dia. Kalau terbunuh dalam makna eksplisit, banyak juga sekarang. Yang salah tidak mati, yang mati justru yang tidak salah. Misal, yang korupsi siapa, yang masuk penjara siapa. Nah, itu banyak juga. Itu diartikan sama itu. Banyak yang korupsi, yang masuk penjara bukan yang korupsi. Kata yang korupsi, kau aja yang masuk. Nanti anak istrimu aku jamin. Setelah masuk dia, di WA pun tak dibalas. Nah, ini contoh saja. Banyak hal-hal yang dimaksud dengan hadis ini adalah pembunuhan merajalela. Baik itu dia bersalah ataupun tak bersalah. Jadi seolah-olah membunuh itu bagian daripada sebuah kebiasaan dan memang menjadi satu tanda. Kata Nabi dalam riwayat yang lain, tidak akan terjadi hari kiamat sampai kalian akan melihat pembunuhan itu di mana-mana.
Sekarang itu berita kita tentang itu aja isinya. Si fulan mati karena dibunuh, si fulan meninggal karena ditabrak, si fulan meninggal karena, berita kita itu aja. Seolah-olah kematian itu serasa dekat saja. Dalam bulan ini saja, di dekat perumahan kami itu yang meninggal 2 minggu itu, dalam dua pekan itu yang meninggal sudah 4-5 orang itu. Dengan jarak waktu yang 1 hari, hari ini meninggal, 2 hari kemudian meninggal pula yang lain. 2 hari kemudian meninggal pula yang lain. Jadi serasa awak pun mau meninggal dibuatnya. Terasa dekat betul. Jadi kematian itu serasa dekat. Tapi yang dimaksud hadis ini bukan pertumpahan darah, persoalan sepele bisa menyebabkan pertumpahan darah, persoalan sepele. Itu yang dimaksud oleh Nabi. Persoalan sepele demi kekuasaan, demi jabatan, demi harta, demi duit, demi dinar, rela semua berbunuhan. Dia tak pandang lagi dia abang dia, adik dia, tak. Yang jelas nyawa tu begitu murah. Nyawa tu begitu murah. Kalau kita lihat merujuk kepada kejadian, mohon maaf ya, ini jangan tersinggung. Kasus dulu unik kasusnya itu. Hanya karena uang 2.000, uang parkir 2.000, itu rela berbunuh-bunuhan itu. Tapi bukan persoalan karena uangnya sebenarnya. Iman, iman. Ini poin penting, iman, persoalan iman. Maka Bapak Ibu, kenapa begitu sensitif? Karena kelak di akhir zaman yang berbicara bukan iman, yang berbicara adalah kekuasaan, yang berbicara adalah harta, yang berbicara adalah jabatan, yang berbicara adalah wanita. Jadi persoalan ini akan terjadi gitu. Orang berebut perempuan, bunuh-bunuhan. Orang persoalan uang, bunuh-bunuhan. Orang persoalan jabatan, bunuh-bunuhan. Semua bunuh-bunuhan. Jadi jiwa-jiwa yang tak berdosa pun ikut gitu. Perperangan, banyak dengan kerakusan dan keangkuhan yang menyebabkan nyawa yang tidak berdosa itu terbunuh. Sekarang ini kan dah nampak semi-semi tadi itu. Maka saya bilang, siapa yang naik sekarang, itu yang tidak mendukung, jangan mimpi dapat jabatan itu. Yang naik sekarang, oh siapa? Kemarin dia tak dukung aku, udahlah, copot, copot. Ini kan sebenarnya indikasi perpecahan yang sangat jelas. Siapapun pemimpin yang naik harusnya menggandeng tuh, harusnya gitu. Tapi bukan memisahkan. Jadi semakin nampak tuh begitu sekarang. Oh, yang naik ketua masjid itu si fulan. Jadi yang sekretarisnya pun dicopot sekali. Sekretaris copot. Engkau bukan pemilih aku dulu. Jadi siapapun yang tak milih dia, copot. Siapapun yang tak bersama dia, copot. Bukan menggandeng persahabatan perdamaian, tapi justru menambah perpecahan. Sehingga yang terjadi apa? Rebutan. Kau cuma 5 tahun. 5 tahun ke depan aku sikat lagi. Rupanya kalah lagi dia kan. 10 tahun makin sakit hati dia. Yang bermain dukun lagi. Tukang sihir. Tolong santet dia itu. Mati dia bisa awak naik kan gitu. Ini persoalan Bapak Ibu. Dari sekian banyak tanda-tanda kemunculan Al-Mahdi, ada satu di antara tanda tersebut yang harus diperhatikan dan dipahami secara serius oleh seorang cendekiawan muslim agar tidak salah dalam memahami literatur tentang topik ini. Tanda itu adalah tegaknya khalifah di Baitul Maqdis. Ini poin pentingnya Pak. Jadi Imam Mahdi itu tidak akan muncul sebelum khalifah itu di Baitul Maqdis ada. Dan itu yang diperdebatkan oleh para ulama. Sekarang kita lihat. Ini orang-orang ini mesti ternaik kepala nih Pak. Persoalan Baitul Maqdis ini itu persoalan yang sangat diperbincangkan dalam literatur keilmiahan. Ada yang bilang begini. Yang dimaksud dengan khalifah di Baitul Maqdis itu perdamaian Baitul Maqdis. Apa yang dimaksud dengan perdamaian Baitul Maqdis? Setelah terjadinya kehancuran Israel itu, maka itu awal mula perdamaian di Baitul Maqdis, kata mereka. Berarti bentar lagi datang. Maka tak salah kalau ada yang memprediksi 2027 misalkan. 2027 itu Israel tidak ada. Berarti kalau Israel sudah tidak ada, bumi hangus, berarti pertanyaannya adalah awal mula kedamaian itu akan muncul dari situ. Bisa jadi
yang dimaksud itu adalah Hamas, bisa jadi yang dimaksud itu ada yang lain, dan bisa jadi yang dimaksud itu panji-panji hitam yang membantu. Mungkin tidak itu adalah Iran, Pak Ustaz? Itu pertanyaan muncul kembali kan? Mungkinkah itu Iran? Nah, ini kemarin itu sempat ada permintaan perang Iran Israel, dah selesai di sini. Kemudian ada yang minta perang Syiah Yahudi. Yahudi dan Syiah tak pernah berkelahi dalam sejarah. Yahudi dan Syiah tidak pernah berkelahi. Justru yang ada dalam sejarah, Yahudi dan Syiah bersatu. Dalam sejarah Yahudi dan Syiah tak pernah berperang, tapi Yahudi dan Syiah pernah bersatu dan selalu bersatu dan tetap bersatu. Sehingga muncul satu buku, judul bukunya bagus sekali, Zionis dan Syiah bersatu menghantam Islam, kata dia. Itu bagus juga bukunya. Kapan waktu kita coba tengok buku itu tersebut. Tapi kita kembalikan. Maka kata Syekh Ahmad Yasin dalam prediksi dia 2027 itu Yerusalem berada dalam posisi akan dipegang oleh kelompok-kelompok yang dianggap sebagai pemersatu umat atau yang dianggap sebagai pendiri khalifah, munculnya khalifah karena perdamaian tersebut. Maka setelah itu akan muncul yang disebut dengan Imam Mahdi. Tapi masafahnya masih tetap panjang. Kedamaian yang dirasakan masih tetap panjang. Ada yang mengatakan sampai 100 tahun. Tapi bahkan ada yang mengatakan lebih. Baik. Itu persoalan Baitul Maqdis. Sehingga sekarang itu semua orang memprediksi. Karena kebenaran al-haqqu min rabbik falatakum minal mumtarin. Tak ada keraguan pada kita, kebenaran itu mesti datang dari Allah. Persoalannya kita tidak bisa seperti apa kebenaran itu. Hanya saja ciri-ciri dan tanda-tanda itu yang kemudian diperhitungkan oleh sebagian kalangan dari para ulama yang mencoba menghitung lewat, ada yang memprediksi lewat umur, hitungan umur yang disampaikan oleh Nabi dalam fase. Yang kedua ada yang memprediksi tentang kehancuran dan campur tangan Iran. Yang ketiga yang mengatakan ketika sudah mulai Konstantinopel itu mulai nampak bangkit dia. Konstantinopel itu mana? Turki sekarang. Konstantinopel itu Turki sekarang. Jadi Turki ini nanti kelak bakal jadi satu juga. Kelak Turki ini juga bakal, bahasa dalam hadis Nabi, akan kembali terbuka. Kemenangan itu bagi Konstantinopel akan nampak kembali. Konstantinopel itu satu daerah yang ada di Turki, Istanbul sekarang. Yang diantara duanya itu dua sisi, Eropa dan Asia. Itu satu-satunya negara yang diapit oleh dua benua sekali, Asia dan Eropa. Setengahnya masuk Eropa, setengahnya masuk Asia. Itu cuma Turki yang punya. Jadi ada beberapa tanda-tanda. Satu-satunya negara di dunia yang diapit oleh dua, yang masuk dalam dua benua, Turki saja. Tapi satu-satunya negara di muka bumi ini yang diambil dari nama penaklukannya cuma satu, Saudi Arabia. Semuanya di situ. Kalau kita rujuk sejarah, Bizantium, Romawi, Konstantinopel, Persia dan lain sebagainya, negara yang paling berkuasa di dunia ini, itu semuanya berada dalam lingkup Islam semua dan ditaklukkan oleh Islam semua. Artinya dalam sejarah Islam pernah menaklukkan negara-negara yang paling adikuasa pada masanya dalam sejarah. Tapi uniknya, runtuhnya Islam justru di tangan umat muslim itu sendiri penyebab awalnya. Nah, ini poin penting. Maka itu indikasi ketika dinasti Umayyah hancur disebabkan internal, cinta dunia, cinta jabatan, cinta kekuasaan, hancur. Abbasiyah hancur, Mongol, Andalusia hancur, sama. Penyebabnya semua internal saja. Awalnya dinasti Utsmaniyah atau Khalifah Utsmaniyah, Turki Utsmani, sama. Kecintaan. Artinya kezaliman di dalam terjadi, cinta kekuasaan, cinta jabatan, cinta harta, dan semua menjadi persoalan inti dalam hancur daripada kerajaan Islam.
Ini tujuan Imam Mahdi muncul, untuk menegakkan keadilan, menghindari kezaliman, kemaksiatan, bersebunuhan hanya karena persoalan-persoalan sepele. Maka kata Nabi, wahai anak Hawalah, apabila engkau melihat kekhalifahan telah turun di bumi yang disucikan, maka sungguh telah dekat bencana gempa dan berbagai kesedihan serta perkara-perkara besar. Pada saat itulah hari kiamat lebih dekat kepada orang-orang daripada tanganku ini dari kepalaku, kata Nabi. Nabi begini mengatakan, kedekatan hari kiamat itu ketika sudah nampak khalifah sudah turun, kesedihan mulai tampak, gempa di mana-mana, maka kiamat itu seperti sangat lebih dekat daripada tanganku seperti ini, kata Nabi. Nabi mengatakan demikian. Ketika Nabi bercerita seperti ini dalam riwayat Abu Daud itu, para sahabat itu sudah mulai ketakutan itu. Para sahabat itu mulai ketakutan. Maka di sini para sahabat mengatakan, doakan kami agar kami tak bertemu dengan keadaan hal tersebut. Memang mereka tidak ketemu itu, Pak. Karena doanya Nabi. Bukan karena hanya doanya Nabi saja. Memang Nabi mendoakan tersebut. Nabi kata, kalian tak akan ketemu, kata Nabi. Yang ketemu itu orang-orang setelah kalian. Fase Nabi selesai, sahabat selesai, tabi'in selesai, tabi'in selesai. Tinggal orang-orang ulama-ulama yang soleh. Kelak ulama-ulama yang soleh pun hilang. Tinggal ulama-ulama jadi-jadian. Nah, ulama-ulama jadi-jadian ini yang akan datang menghadapi bencana kiamat tersebut. Rasulullah SAW bersabda. Dari Abu Sa'id Al-Khudri dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, aku berikan kabar gembira kepada kalian dengan datangnya Al-Mahdi. Ia diutus kepada umatku ketika terjadi perselisihan, keguncangan di antara manusia. Kemudian terjadi goncangan gempa, perselisihan, kesedihan. Kemudian dengan tegaknya khalifah di Baitul Maqdis, kota Madinah, jika Baitul Maqdis menjadi kota perdamaian, maka Madinah menuju fase kehancuran. Nah, ini saya tak mau berandai-andai, tak mau berspekulasi. Tapi Bapak Ibu boleh lihat dalam 4 tahun, 5 tahun ke depan. Kita saksikan bersama dalam 5 tahun ke depan. Hijaz itu, Mekah dan Madinah itu seperti apa. Kita lihat nanti. Tepatnya 2030. Kita saksikan sama-sama. Kalau masih panjang umur. Jadi yang tua-tua kalau tak mau menyaksikan, doalah cepat-cepat. Ya Allah, matikan aku sebelum melihat. Tapi kejadian itu tak akan pernah tidak terjadi karena perkataan baginda Nabi Muhammad SAW. Kita saksikan Pak apa yang terjadi dalam perkembangan tersebut. Itu yang kemudian dipersoalkan oleh para pengamat hari ini. Para pengamat akhir zaman itu bukan berarti tidak ilmiah. Kenapa demikian? Karena banyak orang-orang yang pakar termasuk dari kalangan orientalis hanya ikut serta dalam mengkaji tentang hadis-hadis akhir zaman. Termasuk persoalan yang berkaitan dengan tanda-tanda datangnya hari kiamat. Kalau tidak dibahas mereka, itu tidak akan muncul film kiamat itu. Apa nama filmnya itu? 2012. Setelah itu 2000 yang difilmkan oleh Amerika. 2020 kiamat terjadi, tak jadi juga. Tapi tanda-tanda itu mereka pelajari. Mereka pelajari. Ateis bukan tak mempelajari, pelajari. Dan banyak kajian-kajian itu dalam kajian orang-orang orientalis. Karena sifatnya ke depan. Sifatnya ke depan. Disinilah Pak kebenaran Al-Quran yang mulai terungkap oleh mereka. Apa itu? Bahwa mengkaji tentang akhir zaman bukan hanya orang Islam saja. Non-Muslim pun juga ikut mengkaji tentang hari kiamat itu. Bahkan bukan kiamatnya yang dikaji. Tanda-tandanya. Apa kiamat tersebut oleh mereka? Habis, selesai. Maka selesai tersebut seperti apa bentuknya? Dikaji Pak, dalam agama Kristiani ada, di Buddha ada, di Hindu ada. Ada tentang hari kiamat itu ada. Jadi jangan salah. Semua agama, termasuk yang ateis, tak percaya Tuhan pun, dia pelajari itu. Nah, ini poin penting. Baik, maka kata Nabi, khalifah di Baitul Maqdis nanti naik, terjadi khalifah perdamaian, maka Madinah menuju fase kehancuran. Pertanyaannya adalah bagaimana model kehancurannya? Apakah diserang?
Apakah dihancurkan? Ini perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Yang paling nampak dan kelihatan adalah perubahan. Perubahan dari Islami menjadi sekuler, dari Islami menjadi liberal, dari yang tadi menjaga nilai agama tidak lagi menjaga nilai-nilai agama. Nah, ini persoalan, Pak, persoalan. Kalau kita lihat sedikit demi sedikit mulai tampak, meskipun tidak terlalu kelihatan, tapi sudah mulai nampak sedikit demi sedikit. Maka ada yang mengatakan dengan munculnya sosok yang satu ini, yang fenomenal dan kontroversi ini di negara tersebut, itu menjadi sampai ada yang bilang begini, tanda hari kiamat akan muncul di sana dengan munculnya sosok yang fenomenal dan kontroversi ini. Nah, ini yang kemudian menjadi persoalan. Baik, kemudian dari Malik bin Yukhaimar, dari Mu'az bin Jabal, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, ramainya Baitul Maqdis adalah tanda kehancuran kota Madinah. Hancurnya kota Madinah adalah tanda terjadinya peperangan yang besar. Terjadinya peperangan yang besar adalah tanda pembukaan kota Konstantinopel. Dan pembukaan Konstantinopel adalah tanda keluarnya Dajjal. Dan kalau sudah keluar Dajjal, berarti tinggal tunggu datang dua sekaligus, Imam Mahdi wa nuzul Isa alaihissalam. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Sudah masa mulai terasa dekat dengan kiamat? Masih tak mau beribadah juga? Kalau sudah sudah sangat terasa dekat dengan hari kiamat. Jadi Bapak Ibu, kalau mengkaji hadis-hadis tentang akhir zaman ini memang serasanya memang terasa mau dekat kiamat aja. Makanya saya anjurkan yang belum nikah, nikahlah cepat. Yang punya keinginan untuk nikah dua, cepat aja. Karena ini bahaya juga kalau sempat kiamat sebelum nikah, kan nanti nyeselnya di akhir gitu. Sebelum nikah tapi udah ini juga kan, udah kiamat duluan. Baik, sabda Rasulullah SAW. Apa kata Nabi? Fathul Konstantinopel, terbukanya nanti Konstantinopel ma'qiyamis sa'ah. Terbukanya atau menangnya Konstantinopel, bangkitnya Konstantinopel, itu menjadi tanda datangnya akhir zaman dan turunnya Dajjal. Setelah turunnya Dajjal, di sini persoalkan, kata Imam Tirmizi, di sini persoalannya tentang hari kiamat. Tapi oleh sebagian kalangan pengamat hadis itu berkata, hadis tersebut gharib. Gharib itu aneh. Hadis ini aneh di kalangan para ulama hadis. Yang kedua, mudallas. Ini hadis ini tidak jelas. Ada unsur penipuan, ketidakjujuran dalam hadis tersebut. Dan ada yang bilang hadis ini dhaif. Hadis ini lemah. Dan juga banyak yang mengatakan bahwa hadis ini, ada beberapa yang mengatakan hadis ini palsu. Terlepas antara ini hadis ini sahih, dhaif, palsu atau mudallas dan lain sebagainya, kita akan lihat pembuktiannya adalah dalam literatur selanjutnya, bagaimana perkataan itu dibuktikan dengan keadaan dan kejadian. Ketika Madinah menjadi tempat atau sarangnya sekuler, ketika Madinah menjadi sarangnya liberal, itu mungkin poin pembuka bagi kekacauan di tempat tersebut dan kehancuran. Sekarang kita sudah lihat itu, Pak. Ringkasan kemunculan tadi sudah saya sampaikan, tak perlu lagi diringkas karena panjang betul. Nah, sekarang kita masuk inti poin. Sudah mau habis baru inti poin. Sekarang Bapak Ibu, tadi judulnya kan Imam Mahdi ala Yahudi. Yahudi dia tidak punya paham Imam Mahdi, tapi mereka punya paham revolusioner pada masanya, pada akhir. Ada dua, Messias of David, Messias of Yusuf. Nah, tahu Bapak Ibu Messias of David, Messias of Yusuf ini? Nanti anak keturunan Daud dan anak keturunan Nabi Yusuf yang akan muncul di muka bumi ini oleh mereka, kaum Yahudi. Yang paling nampak di antara dua ini adalah Daud. Ini alasan kenapa mereka tetap menjaga Baitul Maqdis. Daud punya anak. Siapa nama anaknya? Sulaiman. Sulaiman oleh mereka dipandang
pada masa Sulaiman itu oleh kaum Yahudi pernah membangun satu tempat seperti kuil yang hari ini terbenam di bawah Masjidil Aqsa. Inilah yang kemudian ingin mereka gali. Mereka gali. Dan ketika ini sudah digali, sudah dapat, mereka akan menunggu di situ untuk kedatangan yang disebut dengan Messias of David. Mereka akan tunggu itu. Mereka akan tunggu. Mereka sebut sebagai revolusioner mereka, Imam Mahdinya mereka, yang kelak akan muncul dari keturunan Daud itu, keturunan Nabi Sulaiman, yang disebut sebagai penunggu King Solomon. Nah, ini Pak poinnya kaum Yahudi kenapa bersikeras untuk mempertahankan Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis. Karena bagi mereka itu. Dan tidak ada paham yang lain dari kalangan Yahudi tentang Imam Mahdi. Karena bagi mereka mempertahankan King Solomon untuk kedatangan Messias of David itu adalah satu hal yang wajib bagi mereka. Sama halnya meyakini kedatangan Imam Mahdi bagi umat muslim. Baik. Tokoh persiapannya sudah tadi ya. Sekarang kita lihat Imam Mahdi menurut Syiah. Imam Mahdi menurut Syiah. Ini yang sama dengan kita hari ini, Pak. Yang sama dengan kita yang berbahaya dengan kita ini. Syiah ini. Syiah punya pemahaman Imam Mahdi sama. Karena mereka mencintai Ahlul Bait. Dan kita dianggap tak mencintai Ahlul Bait. Kenapa kita katakan mereka mencintai Ahlul Bait? Karena bagi mereka kedatangan Imam Mahdi itu adalah bagian daripada penantian yang panjang, kelak menjadi imam yang terakhir bagi mereka yang ke-12. Jadi imamnya itu mulai dari Ali bin Abi Thalib sampai yang terakhir, keturunan baginda Nabi Muhammad SAW. Mereka sebut Muhammad ibn Al-Hasan Al-Askari. Ternyata Imam Mahdi dalam pandangan Syiah itu nama aslinya adalah Muhammad ibn Hasan Al-Askari. Dari keturunan ini tadi, yang akan menjadi imam yang ke-12. Keluarga baginda Nabi, dalam silsilah baginda Nabi, nama sama dengan Nabi, kabilah sama dengan Nabi. Hanya saja beda perawakan saja kata Syiah. Beda perawakan itu beda wajah, beda penampilan. Mulai dari Ali bin Abi Thalib sampai terakhir. Ali bin Abi Thalib, kemudian Al-Hasan wal Husain, kemudian Ali Zainal Abidin, Ja'far, sampai bawah yang ke-12 Muhammad ibn Al-Hasan Al-Askari. Pertanyaannya adalah bagaimana pandangan mereka tentang Muhammad ibn Hasan Al-Askari ini? Mereka kata sebagai Imam Mahdi dan sebagai penyelamat. Kemudian kelahiran dan okultasi. Imam Mahdi diyakini lahir pada tahun 255 Hijriah. Lebih tepatnya 869 Masehi, dan melanjutkan garis kepemimpinan imamah setelahnya yang 12. Sekarang berarti yang ke-11. Berarti mereka menunggu yang ke-12 setelah ayahnya Imam Hasan Al-Askari. Sejak saat itu ia hidup dalam keadaan gaib, okultasi. Jadi paham Syiah bahwa Imam Mahdi itu sudah ada, cuma sedang bersembunyi, sedang berada di tempat yang gaib, yang tak nampak. Kelak turun dia. Inilah kemudian yang dipahami oleh dia, yang dipahami oleh kelompok Syiah. Ada dua kegaiban. Syiah meyakini bahwa Imam Mahdi mengalami dua kegaiban, yaitu gaib ketika kecil, gaibat sugra, dan gaib besar, kubra. Selama kegaiban kecil, ia berkomunikasi dengan para pengikutnya melalui 4 wakil khusus. Sedangkan dalam keadaan kegaiban yang besar, komunikasi terputus dan umat Syiah merujuk kepada ulama dan hadis untuk bimbingan agama. Jadi dia menunggu Imam Mahdi yang dianggap berada dalam kegaiban. Tujuan munculnya kembali Imam Mahdi di akhir zaman bertujuan untuk menegakkan keadilan dan menghapus kezaliman dan membawa kedamaian serta memakmurkan bagi seluruh umat manusia. Sama Pak pahamnya dengan kita. Baik, sekarang pandangan para peneliti. Para peneliti memiliki berbagai pandangan mengenai Imam Mahdi, terutama dalam konteks hadis dan implikasi dia bagi keyakinan umat Islam.
Yang pertama fokus pada otentisitas hadis, yang kedua fokus pada makna hadis. Di sini maksud otentisitas itu seperti takhrij hadis yang tadi kita bacakan. Ada yang bilang hadis tentang Imam Mahdi ini dhaif, lemah. Ada yang bilang sebagian hadis dia hasan. Dikumpulkan hadis yang banyak, lebih kurang 40 hadis itu. Dikaji oleh para ulama, para orientalis, para ilmuwan hadis. Kemudian dapatlah kesimpulan. Ada yang mengatakan hadis ini kuat, ada yang mengatakan hadis ini lemah. Dan kesimpulannya adalah penantian Imam Mahdi menurut para peneliti hadis hari ini, termasuk ilmuwan tentang Imam Mahdi, kedatangan itu pasti. Kedatangan Imam Mahdi itu pasti dari berbagai macam pandangan, termasuk dari agama-agama yang lain. Baik, ini kalau diteruskan sampai 40 PowerPoint. Kalau kita terus tidak ada masalah. Poin penting para peneliti tentang Imam Mahdi sudah jelas tadi otentisitasnya, makna dia. Baik, sekarang kita masuk. Perbedaan pandangan Sunni dan Syiah terletak pada dua hal saja. Yang satu, oleh kita orang-orang Sunni memahami Imam Mahdi itu dia akan turun, lahir dan turun dari garis keturunan baginda Nabi, dan tidak ada masa okultasi. Dia tak ada kegoiban. Ini yang harus dipahami. Yang pertama itu. Yang kedua, tidak dipahami dalam dua kegaiban. Kita tak memahami Imam Mahdi itu dalam dua kegaiban. Dia berada di goib pada masa kecil, dan dia berada di goib dalam masa besar. Tak ada. Imam Mahdi dalam paham Sunni, oleh para ulama-ulama Sunni dikatakan merujuk kepada hadis tersebut, akan turun. Dalam arti lain, lahir dari keturunan baginda Nabi Muhammad SAW, membawa keadilan. Itu yang dipahami oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka penelitian tentang Imam Mahdi juga mencakup perbandingan keyakinan serta tafsir antara Sunni dan Syiah. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Nah, sekarang pertanyaannya, benarkah Imam Mahdi diutus umur 40 tahun? Ada 4 pandangan. Ada yang kata 30 sampai 40. Ada yang kata sampai 51 sampai 52. Ada yang kata 60. Tapi keempat pendapat di atas dilihat dari karya An-Nu'aim pada kitab Al-Fitan. Sebab-sebab itu ada di halaman 226 sampai 227. Umur itu ditetapkan pada umur 60 tahun. Tapi sebagian ulama yang lain mengatakan umur 40 tahun. Mana yang paling banyak dipakai oleh para ulama? Sebagian besar merujuk kepada 40. Tapi sebagian lain merujuk kepada 60. Jadi ada dua pandangan. Wallahu a'lam. Mana yang paling kuat? Kita lihat nanti. Apakah pada 60? Apakah pada umur 40 tahun? Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Nah ini sekarang ini banyak komentar saja Bapak Ibu. Tidak usah kita baca komentar-komentar hadis ini. Sekarang kita lihat terakhir poinnya. Tentara Imam Al-Mahdi atau tentara Al-Mahdi. Di sini Bapak Ibu, kata baginda Nabi ada 3. Salah di antara 3 ini. Yang pertama Palestina, Syam tadi. Yang kedua Yaman. Yang ketiga adalah Irak. Yang dianjurkan oleh Nabi untuk diikuti 2. Satu Palestina atau Syam. Yang kedua adalah Yaman. Yang ketiga tidak dianjurkan. Kenapa Nabi anjurkan? Kata Nabi di poin yang kedua itu, Al-Yaman itu, untuk Yaman. Kata baginda Nabi Muhammad SAW, itu kota yang didoakan, kota yang diamini, kota yang diminta, kota yang kemudian diberikan keberkahan. Termasuk salah satunya Baitul Maqdis, Syam. Yang kedua Yaman. Tapi Irak tidak. Karena kelak akan muncul dari golongan itu tersebut. Yang dulunya para pengkhianat lahir dari situ. Pengkhianatan Syiah itu lahir pada masa Kufah pertama sekali. Pendukung Ali berkhianat kepada Ali, orang Kufah. Pendukung Al-Hasan, orang Kufah, berkhianat kepada Al-Hasan. Pendukung Al-Husain, orang Kufah, kemudian berkhianat kepada Al-Husain. Mereka semua Kufah. Kufah itu Irak dia sekarang. Maka tak dianjurkan untuk mengikut kepada panglima-panglima perang yang berada di Irak. Dan tak masuk di situ Iran. Tak masuk di situ Iran. Hanya saja ada hadis baginda Nabi mengatakan akan muncul panji-panji hitam dengan bendera-bendera yang bertuliskan La ilaha illallah dari Khurasan. Pertanyaannya adalah bagaimana sesungguhnya panji-panji itu? Kata para ulama, panji-panji yang sebut tadi,
panji-panji hitam yang membawa bendera yang bertuliskan la ilaha illallah itu kelak mereka yang akan menjadi pendukung Imam Mahdi. Baik. Sekarang kita lihat dari hadis yang lain. Kemudian muncullah bendera-bendera hitam dari arah timur. Lantas mereka memerangi kaum dengan satu perperangan yang belum pernah dialami oleh kaum sebelummu. Kemudian beliau melanjutkan sabdanya, maka jika kamu melihatnya berbaiatlah kepada dia. Nah, siapa dia? Itulah yang disebut dengan Imam Mahdi. Baik, karakteristik pasukan Imam Mahdi. Semoga kita masuk dalam poin tersebut. Yang pertama, beberapa riwayat menyebutkan bahwa pasukan ini akan terdiri dari orang-orang pilihan. Yang kedua, seperti ahlul Quran. Yang ketiga, ahli dakwah. Yang keempat, ahli zikir. Yang kelima, yang terakhir, mereka juga digambarkan sebagai pasukan yang disiplin tinggi dan bersatu padu. Ini memang panjang nih Bapak Ibu. Ada simbol-simbolnya sudah kita sampaikan, bendera dan lain sebagainya. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yang perlu kita yakini hari ini sebagai kesimpulan. Yang pertama, bahwa Imam Mahdi dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, kedatangan dia pasti. Yang kedua, kedatangan dia membawa kebenaran dan kita harus berbaiat kepada dia jika kita bertemu dengan dia. Yang ketiga, bahwa kita orang-orang mukmin ini harus berada dalam pasukan itu. Yang keempat, mulai dari hari ini kita harus bisa melatih diri untuk berada pada kebenaran dan keadilan, bukan pada kesesatan dan kemaksiatan. Bukan membela yang salah, tapi membela yang benar. Biasakan diri kita, lidah kita, sikap kita pada yang benar. Karena yang bakal bertahan pada kebenaran yang punya sikap. Yang tak punya sikap tak akan berada dalam kebenaran. Ustaz, kami kadang sama si Anu benar, kadang sama yang salah, kata. Itu tak punya sikap, abu-abu. Orang-orang seperti ini tidak dibutuhkan oleh Imam Mahdi. Orang-orang seperti ini tidak dibutuhkan dalam Islam. Islam hanya butuh manusia punya sikap, karena iman menentukan sikap. Kalau dia tidak punya sikap, dia tidak punya iman. Orang yang tidak bisa menentukan sikap tidak punya iman. Lidah biasakan berkata yang benar dan harus berani dalam kebenaran. Karena Imam Mahdi mengajarkan kebenaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mengecam orang-orang yang tidak menjaga kebenaran. Bahkan di dalam Al-Quran diancam oleh Allah tidak diajak berbicara orang-orang yang menyembunyikan kebenaran. Saya kira itu saja Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Selesai sudah paham kita tentang Imam Mahdi. Kelak akhirnya adalah kita semua akan berhijrah ke tempat yang disebut dengan panglima perangnya, yaitu Syam, Palestina. Kalaupun kita tak mampu dan kita masih dipanjangkan umur dan kita menyaksikan itu, maka bergabunglah bersama para pejuang-pejuang di Yaman dan insya Allah kita selalu mendapatkan keberkahan. Dan kita berdoa kepada Allah, semoga sebelum kita bertemu dengan masa kehancuran tersebut, kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah dan kita punya generasi-generasi yang betul-betul dijaga oleh Allah. Dan insya Allah kita punya generasi-generasi pejuang, kita punya generasi-generasi yang cinta akan keadilan dan kedamaian yang berdasarkan dan bersumber pada iman. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ansur man nasara ad-din wa akhdhul man khadhal muslimin. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزولهم ووسع مدخلهم واجعل الجنة مثواهم. اللهم اختمنا بحسن الخاتمة ولا تختمنا إلا بحسن الخاتمة. ربنا هب لنا من الصالحين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك خير هذا المكان وخير ما فيه وخير أهله، ونعوذ بك من شر هذا المكان وشر ما فيه وشر أهله. اللهم ثبت قلوبنا بالإيمان وطهر قلوبنا به. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.